Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah rahimakumullah, ada 3 hal yang menyebabkan ruqyah dikatakan sebagai ruqyah yang syar'iyah atau ruqyah yang benar. Dan ini ikhwah sekalian harus ketahui. Yang pertama adalah bacaan yang dibacakan adalah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Doa-doa yang dibacakan tidak boleh ada unsur kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur yang dilarang di dalam syariat Islam. Jadi kalau sahabat sekalian mendapati ruqyah yang proses bacaannya itu bukan menggunakan Al-Quran, bukan menggunakan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, juga prosesnya menggunakan doa-doa yang itu jelas dilarang dalam syariat Islam, maka bisa dipastikan ini bukan ruqyah yang syar'i. Yang kedua, ruqyah dikatakan sebagai ruqyah syar'iyah adalah bacaannya menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang bisa difahami maknanya dengan jelas. Ungkapan-ungkapan yang diucapkan tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, tidak mengandung unsur yang disebut dengan isti'anah atau adanya ungkapan-ungkapan permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adanya permohonan yang di situ memohon kepada para bangsa jin, kepada setan. Jadi kalau ikhwah sekalian, sahabat filah, mendapati sebuah ruqyah namun ada ungkapan-ungkapan permohonan, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa dipastikan ruqyahnya tidak syar'i. Syarat yang ketiga yaitu adalah kita sebagai seorang muslim tidak boleh meyakini zat ruqyah itu punya pengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya ruqyah itu adalah sebuah asbab, sebuah sebab. Sementara pengaruh atau tidaknya sebuah ruqyah itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sangat salah kalau kemudian kita meyakini bahwasanya ruqyahnya itu punya pengaruh karena bacaannya atau karena peruqyahnya. Hanya sampai sebatas itu saja, maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Akan tetapi ruqyah punya pengaruh ataupun tidak punya pengaruh, semuanya harus kita yakini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika 3 hal ini ada dalam sebuah proses ruqyah syariah, yaitu pertama adalah bacaannya menggunakan ayat suci Al-Quran, asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, serta doa-doa yang itu dibenarkan dalam syariat Islam. Yang kedua adalah ungkapan-ungkapan yang diucapkan adalah ungkapan yang jelas, yang tidak mengandung unsur kesyirikan, kemaksiatan, termasuk juga unsur celaan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya ruqyah memiliki efek atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka 3 hal ini menjadi syarat mutlak bahwasanya ruqyah syariah benar-benar sudah ada di dalam proses ruqyah tersebut. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.